pertama ini memang sedikit intensitas kita tingkatkan. Vietnam kembali tak undang Indonesia. Jelang Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada 23 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023. Vietnam menggelar turnamen mini yang rencananya digelar pada FIFA Matchday September mendatang. Perlu diketahui, peserta turnamen mini gagasan VFF itu belum diketahui hingga sekarang. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 tidak diundang Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF saat menggelar mini turnamen dalam persiapan Vietnam U19 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Alasannya adalah Timnas Indonesia U19 merupakan salah satu lawan Vietnam U19 di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mungkinkah Timnas Indonesia kembali tidak diundang? Sebenarnya turnamen gagasan VFF ini bisa menjadi solusi bagi Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2022. Sebagaimana diketahui, PSSI berencana untuk mempertemukan Timnas Indonesia dengan Kurasaw yang belum jelas akan terlaksana atau tidak. Sebab tim peringkat 84 FIFA itu terkendala masalah vaksin COVID-19. Beberapa pemain Kurasaw diketahui belum mendapatkan vaksin yang menjadi syarat untuk masuk ke Indonesia. Jika pertandingan kontra Kurasaw tidak terlaksana, Timnas Indonesia harus mencari lawan lain yang berperingkat di bawah ranking 100 FIFA. Seperti ucapan Iriawan, Timnas Indonesia butuh lawan yang lebih kuat demi menguji permainan skuad Garuda. Turnamen mini gagasan VFF mungkin akan menjadi solusi untuk Timnas Indonesia. Akan tetapi itu tergantung pada VFF yang ingin mengundang Timnas Indonesia atau tidak. Regulasi baru di Piala AFF U16 untungkan Timnas Indonesia. Jelang bergulirnya Piala AFF U16 yang akan digelar mulai besok 31 Juli 2022, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF telah menetapkan regulasi baru. Pertandingan sepak bola usia muda biasanya dimainkan tidak dengan waktu 45 menit kali 2. Ada yang menerapkan 40 menit kali 2, ada pula yang 35 menit kali 2. Ini tergantung kebijakan setiap konfederasi. Untuk Piala AFF U16 2022 akan dimainkan selama 90 menit atau 2 kali 45 menit. Ini merupakan kebijakan baru, sebab pada edisi sebelumnya, yakni pada 2019, masih berlangsung dengan durasi 80 menit atau 2 kali 40 menit. Berikutnya, sistem pergantian sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh International Football Association Board atau IAFB. Pergantian maksimal dalam satu pertandingan adalah 5 pemain dan maksimal dalam 3 kali pergantian. AFF mengubah aturan pergantian ini jika sudah masuk babak semifinal dan final. Jika pertandingan semifinal atau final dilanjutkan babak extra time, otomatis diperkenakan satu tambahan pergantian pemain lagi. Tentu ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas U16 Indonesia mengingat pasukan Bima Sakti akan bertanding di hadapan pendukung sendiri. Yang cukup krusial dan selalu menjadi pembahasan dalam setiap kejuaraan adalah sistem grup. Penentuan peringkat di grup berdasarkan poin tertinggi. Satu kemenangan berarti 3 poin, imbang 1 poin, dan kalah 0 poin. Jika nantinya ada tim yang poinnya sama dalam satu grup, maka diterapkan skema head-to-head. Urutan head-to-head yang akan digunakan ada 3 tahapan yang dijelaskan pada pasal 12.2 regulasi Piala AFF U16 2022. Adapun yang pertama, poin tertinggi dari pertandingan di antara 2 tim yang poinnya sama. Kedua, selisih gol pada pertandingan grup yang mempertemukan tim yang poinnya sama. Dan yang ketiga, tinggi jumlah gol yang tercipta pada babak grup di antara tim yang poinnya sama. Selanjutnya, juara dari masing-masing grup otomatis lolos ke babak semifinal. Nantinya hanya satu runner-up terbaik yang akan melaju ke semifinal.
Bima Sakti dapat keuntungan dari Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti Tukiman mendapatkan harta karun jelang tampil pada turnamen Piala AFF U16 2022. Sebagaimana diketahui, Vietnam menjadi grup yang diprediksi bakal menjadi lawan kuat di grup A. Sebelum terbang ke Indonesia, Vietnam pilih bersiap di Eropa. Jerman menjadi negara yang dipilih oleh Vietnam. Mereka melakukan sejumlah uji coba melawan tim lokal. Tentu di negara tersebut, Vietnam lebih mudah mendapatkan lawan. Namun Timnas U16 tidak kehabisan akal untuk membedah kekuatan lawan. Ternyata Bima Sakti memiliki sejumlah video pertandingan uji coba Vietnam di Jerman. Bima Sakti menegaskan video aksi Vietnam di Jerman sudah dipelajari. Hanya saja langkah itu dilakukan bukan untuk mengistimewakan Vietnam. Bima Sakti menyebut semua pertandingan termasuk partai pembuka melawan Filipina pada minggu besok sama pentingnya. Di lain sisi, Bima Sakti melihat semua lini masih perlu berbenah lagi agar bisa mengawali Piala AFF U16 2022 dengan hasil maksimal. Kemenangan atas Filipina akan menambah percaya diri tim untuk menyambut partai berikutnya melawan Singapura dan Vietnam. Seluruh pertandingan Timnas U16 akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Sementara laga yang tidak melibatkan Timnas Indonesia U16 dalam hari yang sama akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul.